Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatmawati. Nah, di sini saya akan mau berbincang-bincang gitu kepada sahabat semuanya gitu. Nah, nanti di sini ada pemateri yang akan membersamai kita semua gitu ya. Nah, seseorang ini adalah seorang yang bisa membagi waktunya dengan efektif gitu dalam mengerjakan suatu tugasnya gitu. Nah, kita kan juga pengen ya sebagai mahasiswa tentunya pengen mengelola waktu dengan baik gitu ya, mengelola waktu dengan efektif gitu ya, dan tidak dikejar-kejar oleh deadline gitu. Nah, bagaimana sih tips dan triknya gitu. Nah, nanti ini akan dibahas oleh pemateri kita nih yang akan membersamai kita pada kali ini gitu ya. Nah, langsung saja ya kita undang pemateri yang pertama. Saya persilahkan. Oke ya, Masya Allah, kali ini sudah kedatangan materi kita yang akan ngebahas tentang tips dan trik untuk membagi waktu dengan efektif gitu dalam mengerjakan tugas gitu. Nah, sebelumnya nih perkenalkan dulu dong Kak, namanya siapa? Oke Kak, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Zahro. Saya sedang menempuh perkuliahan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan sekarang itu sudah menginjak alhamdulillah semester 6 gitu Kak. Oke, nah baik ya. Jadi pemateri kita pada kali ini, beliau ini adalah seorang mahasiswi gitu dari UIN Bandung yang sedang menempuh studinya di S1 gitu ya. Nah, sekarang ini beliau di semester 6 gitu ya. Nah, di sini beliau itu akan menemani kita untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana sih cara mengelola waktu dan membagi waktu dalam mengerjakan tugas gitu ya. Nah, sedangkan gitu kita banyak sekali tugas tapi cara membagi waktunya nih gimana sih gitu. Nah, beliau ini akan menyampaikan sedikit ilmunya lah untuk kita semua gitu. Silakan kepada Teh Siti Fatimah Zahra. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Nah, tadi itu kan Kakak sudah bertanya gitu ya tentang bagaimana gitu ya cara untuk mengelola waktu dengan baik dalam mengerjakan tugas gitu ya Kak. Nah, di sini saya mengutip gitu ya sebuah hadis gitu ya dari Ibnu Abbas. Beliau pernah bersabda bahwasanya gunakanlah gitu ya waktu sehatmu, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Gunakanlah masa kayamu sebelum masa fakirmu. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum masa sakitmu, dan juga gunakanlah gitu ya waktu luangmu sebelum masa sempitmu gitu, dan yang terakhir gunakanlah masa hidupmu sebelum waktu matimu gitu Kak. Nah, dari hadis di atas kita tuh udah menyimpulkan bahwasanya kalau misalkan itu kita dapat mengelola waktu dengan baik, jadi kita harus mengambil poin di nomor 4. Kita menggunakan waktu luang kita sebelum datang masa sempit kita gitu Kak. Bahwasanya kalau misalkan nih agar tidak dikejar-kejar deadline. Nah, itu kita tuh harus mengerjakannya gitu di awal-awal gitu Kak. Jangan di akhir tuh kita udah deadline-nya udah 3 hari lagi atau 2 hari lagi gitu. Itu kita mengerjakan tugasnya, itu tidak baik Kak. Nah, kalau dari trik dan tipsnya itu dari saya, yang pertama misalkan gitu ya Kak, eh balik lagi ke awal semester 6 gitu ya, bahwasanya ada beberapa presentasi atau tugas individu gitu ya, yang ditugaskan oleh dosen untuk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, karena semester 6 ini kan ada 9 matkul atau ada 10 matkul gitu ya Kak, dan setiap mata kuliah itu ada namanya tugas individu dan juga ada tugas kelompok gitu Iya, kan. betul, Nah, betul. misalkan gitu ya kalau dari presentasi itu misalkan kita dapat nih kelompok 5 gitu ya. Nah, bagaimana sih agar kita nih tidak SKS gitu Kak, Oke. sistem kebut semalam gitu. Oke. Nah, itu harus kita persiapkan dari awal gitu. Misalkan presentator sudah di kelompok 2. Nah, itu kita sudah mencari bahan-bahan untuk dipresentasikan gitu. Jadi mulailah kita susun-susun untuk cari referensi gitu ya. Nah, sebelum kita presentasi, jadi kita bisa menyiapkan bahan ajar untuk kita sampaikan kepada pemateri-pemateri, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu
Kak. Nah, untuk yang tugas individunya nih bagaimana gitu kan Kak, tadi Kakak juga bertanya kalau misalkan tugas individu ya, kalau misalkan saya pribadi itu caranya itu misalkan di minggu awal pertama kita sudah diberikan tugas Iya, individu, betul. misalkan kayak oh tugasnya ini ya gitu, misalkan tugasnya si apa si A gitu kan. Nah kita itu harus mengerjakannya gitu Kak. Nah sedangkan di tugas A ini banyak banget rentetan-rentetannya gitu. Misalkan jadi rentetan pertama kita harus step 1 gitu Iya, Kak, betul, minggu betul. kedua step 2 gitu, dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa mengerjakan tugas tanpa di menumpuk-numpuk tugas gitu Kak. Hmm, Gitu sih Kak. ya, jadi tips dan triknya itu tidak menumpuk-numpuk tugas gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya itu sudah menjadi kebiasaan semua orang gitu ya, atau menjadi suatu kebiasaan mahasiswa ataupun mahasiswi gitu, terutama saya gitu Kak. Saya ini selalu yang namanya menumpuk-numpuk gitu, dan selalu mentar-entarkan, entar dulu gitu kan tugasnya gitu. Nah, saya tuh selalu yang namanya tidak ada dorongan bagi diri saya gitu Kak. Nah, bagaimana sih Kak cara untuk mendorong kita itu untuk mengerjakan tugas di tepat waktu gitu Kak? Kayak gitu. Oh, baik Kak. Nah, kalau misalkan dorongan kita tuh ya Kak Mhm. sebagai mahasiswa itu memang juga sudah termaktub gitu ya Kak dalam Quran surah At-Taubah ayat Insya Allah. 122 Insya yang Allah. berbunyi gitu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa makanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhu wal yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Insya Allah ya. Jadi gitu Kak, jadi ayat tersebut tuh menjelaskan gitu ya, ayat itu kan termasuk ayat pendidikan juga, bahwasanya itu menjelaskan tentang dorongan manusia gitu kan untuk belajar. Nah bagaimana sih Kak dorongannya itu? Nah dorongannya itu harus belajar dari di dalam kita sendiri Kak, harus dari diri kita sendiri gitu. Kayak tadi Kakak bilang, Kakak tuh nanti menanti-nantikan tugas Ya, gitu itu Kak, menanti-nantikan tugas sampai akhirnya kan menumpuk deadline gitu kan betul. Kak. Jadi dorongannya itu ya harus ada di dalam diri sendiri gitu kan. Kalau misalkan dari diri kita sendiri belum bisa untuk mengatasi itu semua, bagaimana mau ke tugas-tugas selanjutnya gitu kak. Jadi ya itu sih yang dapat saya simpulkan, itu dapat dari Quran surah At-Taubah 122, itu dorongan untuk kita selalu belajar gitu kak, belajar dan tidak menumpuk-numpuk tugas lah gitu kak, harus dari diri sendiri nih ya kak. Jadi misalkan bagaimana sih gitu ya kalau misalkan kita bermain media sosial gitu seperti YouTube, Instagram, TikTok. Nah, itu tuh semuanya diperbolehkan gitu ya. Oke, berarti Tidak dapat dipungkiri gitu ya bahwasannya kalau misalkan kita nyari materi atau bahan-bahan itu semuanya itu kan dari media sosial ya gitu kan, betul. terutama dari YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga saya tuh masih menggunakan itu dan memang harus menggunakan itu gitu Iya, Kak. betul. Karena kan memang zaman Di zaman teknologi sekarang. semakin canggih gitu kan Kak. Nah, dari media sosial ini tidak gitu ya, kalau misalkan kita menggunakannya dengan bijak atau dengan positif, kita akan mendapatkan hasil yang positif gitu Kak. Tapi kalau misalkan kita menggunakannya yang tidak baik gitu ya, itu akan menimbulkan kenegatifan gitu Kak. Misalkan kayak untuk contoh positifnya, kita bermain IG misalkan sehari itu misalkan 10 menit lah gitu kan. Di Oke, pagi-pagi gitu kan, misalkan kita untuk mencari informasi apa segala macam, apa sih yang terjadi pada hari ini pada dunia oke, pendidikan gitu, betul. dan pada ilmu yang bukan hanya ilmu pendidikan saja ya, maksudnya semua ilmu yang kita pelajari di Iya, dunia ini gitu kan Kak. Nah juga main TikTok juga boleh lah Kak untuk mencari informasi-informasi juga. Terus untuk main YouTube gitu ya misalkan gitu ya, dibatasi saja lah Kak. Balik lagi dorongan itu terhadap diri sendiri dan sudah termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 begitu Kak. oke ya Allah, masya Allah ya. Jadi sahabat semuanya gitu ya. Tadi beliau ini sudah menjelaskan yang namanya kalau misalnya kita rasa males gitu kan, nah itu ternyata dorongannya itu udah ada gitu ya dari diri kita sendiri gitu ya Kak, terutama tadi sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 gitu ya. Nah, beliau juga tadi sudah membacakannya gitu kan dan sudah menjelaskannya gitu ya. Nah, yang tadi dijelaskan dalam Al-Qur'an itu kan tentang dorongan gitu kan. Jadi ada nih Kak mahasiswi dan mahasiswa yang eh, males ngerjain tugas, mendingan juga main HP gitu, deadline-nya juga toh masih lama gitu kan. Nah, jadi inilah faktor penghambat bagi kita untuk menumpuk-numpuk tugas gitu ya.
Nah, menurut kakak ya, bener nggak sih kak kalau misalnya kita kuliah itu dengan ada someone gitu atau seseorang yang bisa menjadi penyemangat kita gitu kak. Nah, itu bener ada buktinya atau enggak sih kak gitu? Kayak misalnya eh, saya mah mau ngerjainnya sama akhwat misalnya atau sama lawan jenis gitu kan, atau teman gitu ya. Nah, dengan teman ini misalnya laki-laki ini juga kita berteman dengan laki-laki tersebut untuk mengerjakan tugas gitu kak, dan ini tuh menjadi penyemangat gitu. Kalau misalnya kita ngerjain sendiri, ah enggak ah males ngerjain tugasnya, kalau berdua sama dia tuh aku mau gitu misalnya kayak gitu kak. Nah, itu menurut kakak tuh gimana sih kak kayak gitu? Oke, gitu ya Kak pertanyaannya. Jadi Iya, intinya itu kalau misalkan kita mengerjakan tugas dengan lawan lawan jenis. jenis, apakah itu boleh gitu ya? Iya. Nah, kalau misalkan dalam ilmu pendidikan gitu ya Hmm, Kak, maksudnya dalam pendidikan itu kita bergaul dengan siapa aja itu diperbolehkan gitu oke. Kak. Karena kan kita juga pendidikan agama Islam ya wajib menjaga batasan-batasannya gitu ya Oke. kepada lawan jenis gitu. Jadi masalah diperbolehkan atau tidak menurut tanggapan saya itu boleh Kak. Kenapa tidak gitu? Karena kan kita saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya gitu, terutama para akhwat gitu ya, kepada para akhwat juga akhwat dan juga Ihwan. ikhwan itu juga diperbolehkan untuk bertukar pikiran gitu Kak. Jadi ya tidak ada larangan kecuali ada larangan-larangan yang apa ya namanya bisa Melanggar. melanggar dari aturan ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita hanya sebatas bertukar pikiran atau hanya untuk menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu gitu, itu sangat diperbolehkan Kak gitu sih menurut pandangan Oke, berarti saya. kalau misal kita mengerjakan dengan lawan jenis gitu ya atau ikhwan gitu, kita bertukar pikiran, itu berarti boleh gitu dalam Islam, tapi tidak melanggar kodrat dari agama Islam itu sendiri gitu ya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra gitu ya ayat 36, yang di situ dikatakan janganlah kamu mendekati zina gitu ya. Nah, itu sudah bisa kita ambil kesimpulannya dari situ gitu ya. Nah, dari tadi yang kakak sudah jelaskan itu semua gitu ya, yang tadi dari hadisnya sudah dijelaskan gitu kan, nah dari Quran surah At-Taubah juga gitu kan. Nah, jadi jadi menurut kakak ini gimana sih kalau misalnya kita bermain media sosial itu, nah cara membagi waktunya nih kak gitu. Kalau misalnya jujur ya, kalau saya tuh suka main media sosial itu tanpa waktu gitu. Nah, menurut kakak nih bagaimana sih cara menjaga atau membatasi waktu-waktu tersebut gitu agar tugas juga tidak terbengkalai nantinya kayak gitu kak. Oke, baik ya Kak Siti Fatmawati. Nah, untuk membagi tugasnya bagaimana gitu ya agar tidak terbengkalai juga Mm-mm. tugasnya. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan juga kalau misalnya ada tugas ya kita kerjakan step by step gitu kan per minggu. Misalkan Senin ada mata kuliah ini yang ada tugas dikumpulkan seminggu sebelum UAS. Nah, itu kita harus kerjakan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan akhirnya sampai ke eh, pertemuan 15 dan dikumpulkan sebelum UAS gitu Kak. Jadi pas di deadline itu kita tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa gitu Kak dengan Untuk deadline mengerjakannya. tersebut gitu Kak untuk mengerjakannya gitu. Jadi kita masih punya luang waktu lah untuk eh, apa ya mencari ilmu yang lainnya gitu Kak. Nah, bagaimana cara membaginya? Ya kalau misalkan prinsip saya gitu ya Kak, Oke. prinsip saya itu setiap hari Senin sampai hari Jumat itu kita itu harus mengerjakan tugas apa yang ada pada hari itu. Oke. Misalkan kita tuh setelah kuliah kita mengevaluasi apa yang kita Hmm. dapatkan pada hari itu. Misalkan ada tugas ini nih gitu kan, ada tugas ini oh kita kerjakan, tapi ya ngaso dulu gitu kan. Maksudnya sebentar dulu istirahat dulu sebentar, nanti Rehat malam lah ya. dikerjakan, ya direhat dulu gitu kan. Jadi hari itu ada tugas, jadi besoknya kita sudah tidak ada tugas diutamakan gitu kan, Oke. disegerakan, disarankan untuk tidak ada tugas lagi untuk selanjutnya karena kan tadi kita mengambil hadis yang sudah dijelaskan tadi yang kita ngambil poinnya itu gunakanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu gitu kak. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin gitu kak karena kan hidup ini kita hanya sementara gitu kan dan hidup Betul. ini kita adalah fana, kita tidak akan Betul. tahu kematian itu kapan menghampiri kita gitu kak. Jadi ya kalau misalkan prinsip saya itu Senin sampai Jumat itu kita mengerjakan tugas apa namanya
mengerjakan tugas, mencari informasi tentang pendidikan atau segala macamnya, ya itu di hari Senin sampai Jumat. Nah, kalau prinsip saya juga setiap hari Sabtu dan Minggu itu saya tidak mewajibkan gitu ya, tidak mewajibkan diri saya, itu prinsipnya saya tuh tidak pernah memegang laptop atau mengerjakan tugas gitu Kak. Jadi Sabtu Minggu itu untuk reward saya sendiri gitu, atau me time pada diri saya sendiri, atau menonton yang lucu-lucu gitu Kak, atau menonton yang apa namanya, yang sebelumnya saya pengen tonton di hari Senin sampai hari Jumat itu ya ditontonnya di hari Sabtu dan Minggu gitu sih Kak, itu prinsip Oke. saya. Nah, tadi juga berbicara tentang prinsip gitu ya. Nah, beliau ini mempunyai prinsip gitu. Jadi kalau misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat itu beliau selalu mengerjakan tugasnya gitu. Nah, berbicara tentang punishment dan reward gitu. Apa sih Kak yang Kakak rewardkan buat diri Kakak dan mempunishmentkan diri Kakak tuh apa gitu? Kalau reward apa, kalau punishment tuh apa gitu? Dalam perkuliahan berarti ya Iya, Kak? betul. Oh, kalau misalkan reward buat saya itu kalau misalkan setiap Senin sampai Jumat, kalau misalkan ada tugas ya saya kerjakan gitu. Kalau misalkan Sabtu berarti masih ada yang apa namanya, masih ada yang tidak terselesaikan di hari itu gitu. Ya saya memberi punishment gitu buat diri saya. Ya itu maksudnya tidak memberikan reward lah kepada saya. Misalkan seperti reward saya itu seperti kalau misalkan dari Senin sampai Jumat mengerjakan tugas beres, saya misalkan beli kopi atau beli Oke. makan makanan lah yang bisa merewardkan lah diri saya gitu. Oh, udah beli ini jadi rewardnya gitu, paling bisa jalan-jalan lah gitu kan, jalan-jalan. Kalau punishmentnya apa Kak? Oh, kalau punishmentnya itu untuk diri saya ya, kalau misalkan Iya, tidak mengerjakan tugas ya punishmentnya saya membuat apa ya Kak, membuat karya baru lah gitu. Maksudnya Masya karya barunya Allah. itu saya misalkan alhamdulillah juga saya sudah menulis gitu ya di blog Kompasiana, mungkin nanti Masya para Allah. teman-teman Masya sahabat Allah bisa sahabat. membacanya. Jadi yang biasanya saya ngupload sehari satu, ya biasa kalau misalnya punishment itu saya harus ngupload 3 sampai 4 kali gitu Kak, dalam Oh, hari gitu. hari itu gitu Kak. Itu sih punishment-nya buat saya. Oke, jadi beliau ini merewardkan dirinya dengan suatu makan makanan yang beliau suka gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya punishmentnya gitu ya, beliau ini membuat sebuah karya lagi gitu ya, karya karya tulis beliau yang ada di Kompasiana gitu ya. Nanti akan kita share linknya gitu ya, bisa sahabat-sahabat baca juga gitu ya di Kompasiana beliau. Nah, jadi setelah kita berbicara panjang kali lebar gitu ya, masya Allah, dengan pemateri yang sangat luar biasa Masya pada Allah. kali ini gitu ya. Nah, saya mau bertanya lagi nih, pernah nggak sih Kak melalaikan tugas gitu? Pernah ya, kalau ditanya pernah melalaikan tugas ya pernah gitu, karena kan kita ini hidup kan emang dari pelajaran gitu. Oke, Saya bisa seperti ini karena ada pelajaran sebelumnya gitu kan. Jadi kenapa tuh Kak? jadi tuh sebelumnya alhamdulillah dulu saya pernah belajar juga di SMP dan sanawiyah dan juga aliyah gitu ya. Di sanawiyah kelas 1 itu saya alhamdulillah eh, mendidik diri saya itu di pondokan lah gitu kan. Nah, Oke, di pondokan itu ada sehari itu ada seminggu seminggu itu ada 7 hafalan. masya Nah, Allah. saya itu pernah kena hukuman dari beberapa hafalan tersebut itu Oke, kan, karena saya melalaikan gitu. Nah, dari situ saya buka mata belajar. saya gitu ya, saya belajar lagi untuk kedepannya gimana nih caranya biar saya tuh tidak kena hukuman lagi gitu Oke. Kak. Jadi semuanya itu ada pelajaran Kak. Saya nggak bisa seperti ini karena kalau misalkan Tanpa suatu sebelumnya pengalaman gitu sampah ya. suatu pengalaman dan juga pelajaran yang dulu pernah saya lakukan gitu Kak. Masya Allah. Jadi beliau sampai seperti sekarang ini gitu ya. Jadi tuh banyak pelajaran yang beliau ambil gitu. Jadi sebelum beliau bisa seperti sekarang ini ada pelajaran yang dulunya bisa diambil sampai sekarang gitu. Nah, masya Allah ya, sudah tidak terasa kita berbincang-bincang dengan beliau. Nah, dari intinya dan dari yang bisa saya simpulkan gitu ya, bahwasanya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa untuk bisa membagi waktu dengan efektif, yaitu pertama dengan diri kita sendiri gitu ya. Tadi yang dimana dengan dijelaskan dalam Quran surah atau ayat 122 gitu ya.
bahwasanya dorongan itu dari diri kita sendiri gitu ya, bukan dari orang lain gitu. Nah, mungkin kalau perantara-perantara dari orang lain itu mungkin juga ada, tapi yang paling internalnya itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah di akhir penghujung acara. eh, Terima kasih nih kepada Teh Siti Fatimah Zahro. Beliau telah menjelaskan ilmunya yang begitu bermanfaat gitu ya bagi mahasiswa ataupun mahasiswi gitu ya. Semoga ini beliau selalu diberi istiqomah gitu ya sama Allah untuk selalu mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu gitu ya. Beda juga ya dengan kita gitu ya. Nah, dengan dari pelajaran beliau yang beliau kasih ini, jadi sedikit banyaknya gitu kita mengetahui bagaimana sih mengatur waktunya dengan efektif gitu kan. Nah, kalau misalnya kita eh, selesai di tepat waktu, kita akan bisa merewardkan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa memberikan punishment untuk diri kita sendiri. Nah, punishment tersebut ini bukan suatu hukuman atau apapun ini gitu ya, tapi melainkan kita bisa meniru gitu kan pemateri kita seperti sekarang ini gitu ya. Nah, beliau ini kalau memvanismenkan dirinya sendiri atau menghukum dirinya sendiri dengan karya gitu, masya Allah gitu ya. Nah, nanti akan ditulis gitu ya, nama sosial medianya, Instagramnya apa gitu kan, nah terus YouTube-nya juga apa gitu, nah juga blog yang beliau tulis di Kompas ya, nah kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian ya, sahabat semuanya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.